Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali program Taman Pustaka dan saat ini rekan Dakta kita membahas mengenai novel yang berjudul Jomblo Move On. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau juga di 881 6363. Kita lanjutkan kembali Mbak Anggar terkait dengan Jomblo Move On. Mungkin tadi ada yang ingin ditambahkan kembali terkait dengan 4 sahabat tadi yang adanya jomblo juga, lalu mereka membentuk sebuah persahabatan akhirnya sampai lulus kuliah. Silakan Mbak Anggar. Oke. Jadi kalau untuk yang Jomblo Move On ini, mereka menamakan gengnya itu geng Ijo Cabe. Awalnya itu ceritanya masih lah mahasiswa-mahasiswa labil, mahasiswa-mahasiswa yang cuman kunang-kunang. Tahu kunang-kunang Mbak? Kuliah nangkring kuliah atau kuda-kuda cuman kuliah datang seperti itu kan. Dan akhirnya si ketua kelompoknya ini si Ben yang cengengesan tapi sebenarnya dia cerdas dan banyak konsep gitu kan. Aduh, kok kayaknya semua usaha dia biar nggak jomblo itu gagal kan. Mulai dari PDKT ke bintang-bintang kampus sampai cari perhatian ke calon-calon mertua alias camer, semua gagal total gitu kan. Terus akhirnya gimana ya biar gue jadi mahasiswa yang ibaratnya jomblo nggak gini-gini aja gitu, pengen yang beda gitu kan. Jadi dia mengutarakan sama teman-temannya gitu kan, gimana pengen yang beda nih. Akhirnya mereka memutuskan si Ben ini, gue pengen ikut LPM, lembaga pers kampus ya, mahasiswa gitu kan. Dari keempat sahabatnya itu sempat ditolak kan, karena memang sahabatnya itu cuma ngertinya ya kunang-kunang aja, kuliah nangkring kayaknya aduh ikut organisasi bosenin gitu kan, nggak mau kayak gitu kan. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk dengan karakter bandnya itu yang benar-benar memikat seperti itu ya, penuh dengan konsep, akhirnya mau kan, terbentuklah LPM gitu kan. Dan ini novel ini memang ditulisnya secara meremaja ya, komedi. Jadi yang baca ini pasti kadang ketawa nih di awalnya gitu kan, ketawa, nanti di tengah-tengah nangis, akhirnya ketawa lagi. Makanya kata yang baca sih, teman-teman pembaca, alhamdulillah kan ini novelnya sudah terbit dari beberapa minggu yang lalu, dan alhamdulillah cetak pertama itu sudah lumayan banyak, dalam waktu seminggu itu 50 cetak, karena kan ini kan masih indie ya, seperti itu. Dan minta testimoni dari para pembaca juga, kok novelnya nano-nano nih gitu kan. Kadang ketawa, kadang nangis, ketawa lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah nanti akhirnya mereka ikut lembaga pers. Nah dari situlah mulai karakter mereka terbentuk gitu kan. Gimana cara menjadi mahasiswa yang lebih berdaya dan berkarya buat orang lain, seperti itu. Oke. Ini ada 4 karakter yang memang berbeda-beda. Sulit nggak sih Mbak Anggar untuk karakter ini harus seperti ini, karakter si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, dan si D seperti ini. Sedangkan kita harus terus memikirkan apa nih jalan cerita yang memang harus terus agar nantinya memang tidak membosankan dalam buku ini. Bagaimana nih Mbak? Jadi kalau untuk dalam kepenulisan, dalam membentuk karakter tokohnya, pertama kita harus tentuin temanya dulu dong Mbak, ya kan? Terus kita harus tahu nih endingnya kayak apa gitu kan, nggak bisa ngalir gitu aja nulis sebenarnya. Kita harus tahu endingnya seperti apa. Terus nanti yang jadi klimaksnya apa, seperti itu. Akhirnya biar jadi klimaks ini terbentuklah karakter-karakter. Agak-agak sulit-sulit enggak sih? Soalnya kalau kenyataannya kan, kalau kata teman-teman saya ini agak introvert orangnya. Tapi menuliskan tokoh komedi yang bikin ketawa sulit-sulit enggak sih. Cuman mungkin saya lebih mirip ke tokoh Imam ya. Cuman beda kalau saya versi Ikhwannya, Imam versi Ikhwannya seperti itu. Seringkali sih survei sih kalau ini gimana ya gitu kan. Masing-masing karakter itu kan memang harus menonjol gitu kan. Karena memang yang saya ingin sampaikan pesan di buku ini itu tadi, ukhuwah tadi gitu kan. Nggak seru dong kalau misalkan semua karakter kita bentuk dengan tokoh cool dan lain sebagainya, atau cengengesan semuanya, nggak seru. Jadi ya udah, dibuatlah 4 karakter itu.
Gitu. Oke. Nah, hari ini ada kabar gembira untuk rekan Dakta yang bertanya akan mendapatkan sesuatu dari Mbak Anggar ya. Silakan rekan dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Dan untuk konsep dari novel Jomblo Move On ini, dan memang kadang-kadang biasanya ada yang sekedar ya sudah sekedar novel, tidak ada motivasinya ataupun tujuan dari novel ini dan hikmahnya gitu loh Mbak. Jadi hikmahnya itu lagi seperti yang saya katakan di awal, ini nggak cuma sekedar novel ya. Jadi saya menulis novel ini nih sebenarnya karena rasa kerinduan saya waktu zaman-zaman sekolah gitu kan. Zaman-zaman sekolah, zaman-zaman ketika saya pertama kali berhijab. Saya baru berhijab itu SMP kelas 3 bulan sebelum kelulusan gitu kan. Nah, terus baru mulai mantep bangetnya itu ketika SMA. Itu tuh menurut saya hidayah mahal banget ya. Nah, saat sekolah itu salah satu yang menjadi faktor saya untuk memperkuat ibaratnya menjaga hidayah yang Allah berikan ini, salah satunya adalah melalui buku-buku bacaan. Dan saya juga mendapatkan hidayah untuk berhijab itu juga awalnya karena membaca seperti itu kan. Nah, zaman-zaman itu kan dulu masih banyak tuh novel-novel yang komedi, gaul, sesuai anak sekolah, tapi religi gitu kan, yang bikin kita cinta sama Islam, bangga sama Islam gitu kan, bangga menjadi seorang Muslim gitu. Ya udah akhirnya, tapi zaman sekarang yang saya lihat tuh mulai tergeser gitu kan, kebanyakan novelnya novel maksudnya bacaan-bacaan yang kurang mendidik atau yang lebih membuat para pembacanya itu menjadi galau gitu. Ya kan gitu, menjadi galau dan aduh nggak bisa nih kayak gini, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya saya rindu dengan masa itu, saya pengen banget menjadi bagian untuk menciptakan masa itu lagi gitu kan. Ya udah akhirnya tertulislah, dibuatlah buku ini, nulis selama 2 tahun. Lama juga ya. Lama juga. Seperti itu juga nulis waktu zaman-zaman kuliah sih Mbak, lagi nunggu dosen belum datang saya tulis. Memanfaatkan waktu. Betul. Dan sudah ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini? Pujiono di Cikarang. Oke, silakan Pak Pujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggar. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi untuk para jomblower dan jomblowati. Saya bagus sekali ini buku ini untuk dijadikan novel. Sementara saya sendiri pernah ngalamin Mbak itu jomblo yang terlalu lama gitu. Jadi umur 37 tahun baru menikah. Untung ini anak laki-laki, kalau perempuan wah udah ketir-ketir juga ini. Ya, ini untuk dasar jomblo itu sebenarnya ada 4 dasar yang mendasari apa istilahnya mengapa kita menjalani jomblo itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu menunggu jodoh pasti datang, itu yang pertama. Yang kedua kurang pede, karena apa? Dan yang ketiga kehati-hatian, terlalu hati-hati gitu yang ketiga. Dan yang pertama faktor lain misalnya adik-adiknya perempuan semua, itu harus mendahulukan adik-adiknya gitu. Apakah di dalam buku ini udah mewakili 4-4-nya itu Mbak? Terima kasih yang pertama. Yang kedua, motivasi apa sehingga Mbak Anggar tercetus ide untuk membuat novel dengan judul Jomblo Move On ya. Pak. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa diambil untuk jomblowan dan jomblowati. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujiono. Tadi ada 4 memang yang apakah jomblo itu menunggu, lalu juga terus karena kehati-hatian dan lain sebagainya. Namun sebelum dijawab kita jeda terlebih dahulu. Mbak Anggar, kita masih menunggu rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Radio Dakta, bijak dan cerdas.